Selamat sore Pak Truno Yudo. Selamat sore Mas Ibrahim. Pak Truno, jadi polisi sudah mengidentifikasi melalui plat nomor kendaraan. Apakah identitas yang bersangkutan ini sudah diketahui Pak Truno? Ya benar sekali. Jadi benar ada dua video yang viral dengan durasi 1 menit dan setengah menit, yaitu tepatnya sekira pada tanggal 20 Mei 2020, sekira pukul 16 lebih, dan kemudian kejadiannya tepatnya adalah di exit tol 1 Darmo Surabaya, di mana tempat tersebut adalah memang merupakan checkpoint di PSBB Surabaya Raya khusus di kota Surabaya. Kemudian untuk yang bisa kita lihat dalam video tersebut, kita identifikasi dengan menggunakan nomor kendaraan yang memang N1B, dan kemudian kita ketahui pemiliknya adalah atas nama Umar Abdullah, warga Pasuruan. Baik. Itu masih Pemilik kendaraan atau yang bersangkutan sudah diketahui identitasnya. Ini yang bersangkutan ini rencananya dari mana ke mana Pak Truno? Melewati checkpoint Surabaya itu? Kan juga Mas Ibrahim, ini kan dalam rangka Surabaya PSBB, tentu aturan ini dibuat dalam rangka menyelamatkan rakyat. Dan juga rohnya pemerintah maupun aparatur negara dalam menjalankan tugasnya, semangatnya adalah memberikan perlindungan dan pengayoman pada masyarakat. Di antaranya penerapan aturannya adalah terkait dengan protokol kesehatan yang diberlakukan di checkpoint-checkpoint yang ada di PSBB, khususnya Surabaya Raya. Nah, salah satu checkpoint ini juga baik itu plat Surabaya L dan W, ya, nopol L dan W, jadi juga kita cek dengan protokol kesehatan. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang mungkin bukan merupakan plat atau bukan plat L dan W atau di luar, ya. Baik, itu artinya harus dilakukan pengecekan lagi tujuannya, maksud dan tujuannya seperti apa. Namun sebelum itu kita ketahui sebelumnya ada pelanggaran, yaitu driver atau supirnya tidak menggunakan masker. Dan kedua juga ada kapasitas penumpang, ya, yang harusnya untuk 4 orang ini dilakukan tidak setengahnya, namun juga 4 orang. Nah, maka dilakukanlah secara persuasif sebenarnya tindakannya, yang terdepan dalam hal ini adalah Satpol PP, dan kita ketahui juga polisi lalu lintas kita sudah mengaji, ya, untuk tidak emosi. Ini yang sangat kita sayangkan. Baik, karena kendaraan di luar wilayah Surabaya Raya dicurigai, kemudian juga para penumpang tidak menggunakan masker. Ini melanggar aturan PSBB yang ditetapkan, kemudian juga melawan petugas. Pak Truno, apakah ada tindakan hukum yang akan diberikan kepada yang bersangkutan, Pak Truno? Baik, jadi untuk sejauh ini kita masih melakukan pendalaman dan juga penyelidikan, ya, terkait dengan adanya pelanggaran yang kemudian ada dalam aturan undang-undang sudah kita keluarkan dan sampaikan sebagai suatu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kesadaran. Di antaranya adalah pasal 216. Namun sejauh ini sebelum saya melihat pada pasal itu, penyidik dari Polda Jawa Timur tentu nanti akan melihat dari apa yang fakta terjadi. Bapak Kapolda Jawa Timur juga selalu menyampaikan terkait dengan disiplin adalah vaksin ataupun obat COVID-19. Nah, ini perlunya dengan adanya kesadaran masyarakat. Apalagi dengan Surabaya masih prihatin, ya, 3 hari yang lalu kita kehilangan lagi garda terdepan kita dari tenaga medis, perawat sedang hampir 4 bulan bersama janinnya juga meninggal dunia. Tentu ini menjadi peningkatan kedisiplinan kita dan menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Jangan menyia-nyiakan perjuangan garda terdepan kita. Iya, betul, termasuk kita tadi simak bersama juru bicara pemerintah mengatakan salah satu peningkatan kasus yang terbesar di Indonesia ada di Jawa Timur, Pak Truno Yudo. Jadi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar memberikan efek jera, sanksi bagi pelanggar PSBB di lapangan seperti apa yang diterapkan, Pak Truno Yudo? Iya, artinya untuk PSBB sesuai dengan aturan, baik peraturan gubernur, kemudian peraturan wali kota dan bupati, ya, kita sudah sampaikan bahwasannya ini yang terdepan adalah aturan-aturan yang memang oleh Satpol PP, Dishub, dan kemudian solid dan sinergi dengan TNI dan Polri. Artinya semangat aparatur kita ini adalah memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, ya. Nah, kemudian juga kita semua visinya, semua arahnya, semua tujuannya adalah sama. Bagaimana menghindari atau memutus rantai COVID-19, mempercepat penyelesaian penanganan COVID-19 ini, ya,
sehingga tidak ada lagi berseberangan untuk tidak mentaati aturan tersebut. Seperti itu. Nah, kalau nanti juga dalam proses penyelidikan ini yang kita ketahui dalam video tersebut, Ya. ini nanti kita lihat dari fakta-fakta hukum yang didapat dari penyelidik melalui dengan alat bukti yang ada. Sejauh ini kita masih melakukan pemeriksaan terkait dengan beberapa petugas yang masih di checkpoint tersebut. Dan Ya. saat ini Bapak Kapolda Jawa Timur dan Bapak Panglima serta juga Pak Sekda sedang berada di checkpoint kejadian kemarin, yaitu tepatnya di satelit, Sitol Satelit. Ini identitas pelaku sudah diketahui, artinya ini untuk bisa menghindari pelaku melakukan pelanggaran yang berulang, pelanggaran PSBB yang berulang. Kami mendapatkan informasi bahwa ada sanksi pidana juga Pak Truno ya yang diterapkan bagi pelanggar PSBB yang berulang terjerat. Ya, artinya dalam peraturan gubernur sudah disampaikan bahwasannya penegak hukum ya di luar aturan PSBB dapat melakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan tindak pidana yang berlaku. Dalam hal ini kepolisian juga mendasari pada KUHP ya. Apabila ada sesuatu yang dalam rangka menindaklanjuti atau memutus rantai bahkan menindak suatu kegiatan yang ada di pandemi ini ya, dan itu ada dalam kandungan suatu undang-undang misalkan KUHP, ini bisa dilakukan oleh kepolisian dan diberikan kewenangan seperti itu menurut aturan berlaku. Pak Truno, banyak di beberapa daerah juga pelanggar ini yang melawan petugas. Di Jawa Timur bagaimana kenyataan di lapangan? Apakah banyak yang membandel, masih banyak yang melawan petugas soal penerapan aturan PSBB ini, Pak Truno? Baik, Mas Ibrahim. Ya, kita lihat saja ya, sejak diterapkannya baik operasi ketupat sejak 24 April dan juga PSBB sejak 28 April 2020. Dan untuk operasi ketupat kita sudah melakukan penyekatan untuk khusus larangan mudik saja misalkan. Kita sudah 14 ribuan kita kembalikan putar balik arah ya dalam operasi ketupat. Kemudian PSBB juga sebanyak 16 ribu kita lakukan putar balik apabila tujuannya tidak jelas dan juga ada hal yang memang tidak urgent. Baik. Sejauh ini belum ada yang melakukan perlawanan seperti kemarin yang kita ketahui. Maka yang kita hadapi adalah sekarang bukanlah tidak mengetahui tentang sosialisasi atau kurang edukasi, tetapi justru kita memberikan, tetap kepolisian tidak akan lelah memberikan peringatan, edukasi, ya, himbauan untuk tetap mentaati. Yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana jangan sampai ada oknum ya, oknum sekali lagi sampaikan masyarakat yang masih meremehkan bagaimana tentang penyebaran COVID-19 ini ataupun juga bagaimana mempercepat penyelesaian ini justru terhambat. Baik. Begitu Mas Ibrahim. Pak Truno, semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita agar meningkatkan kesadaran masyarakat karena apa yang dilakukan petugas ini untuk menyelamatkan kita semua tentunya. Terima kasih Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko, Kabid Humas Polda Jawa Timur telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.